Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Ada sebuah pertanyaan dari netizen. Dia memberikan sebuah foto bro, screenshot dari siword.com. Tengku Zulkarnain wafat. Jujur penulis bingung, apakah harus berduka atau bahagia? Seorang netizen ini pun bertanya, apakah Gus A ini sama bingungnya dengan siword.com atas kematian Tengku Zulkarnain? Apakah harus berduka atau bahagia? Bagaimana Gus AA menanggapi hal ini? Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Saya ini seorang ilmuwan. Kalau ngomong gak asal ngomong, kalau berpikir nunggu wangsit, kalau berdebat kayak orang gila. 6 jam kuat bro. Apa yang saya ucapkan, apa yang saya lakukan, itu selalu berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa." Putuskanlah perkara-perkara di antara manusia menurut apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam bentuk Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam bentuk hadis melalui malaikat Jibril. Jadi tidak boleh menggunakan hawa nafsu. Berbicara mengenai wafatnya Tengku Zulkarnain jelas merupakan kesedihan mendalam. Bukan sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah pelajaran bagi kita. Bahwa hidup itu tidak akan lama. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kita semua akan mati. Oleh karena itu, jikalau kita ingin mati dalam keadaan baik, maka hati kita harus baik, pemikiran kita harus baik, lisan kita harus baik, perbuatan kita pun harus baik. Jika kita ingin mati dalam keadaan indah, maka mulai saat sekarang perindahlah hatimu, perindahlah pemikiranmu, perindahlah lisanmu, perindahlah perbuatan. Jika mati kita ingin dalam keadaan hebat dikagumi orang, maka perhebatlah hatimu, perhebatlah pemikiranmu, perhebatlah lisanmu, dan perhebatlah perbuatan. Jika kita ingin mati dalam keadaan tersenyum, maka buatlah senyum istrimu, buatlah senyum dirimu, buatlah senyum istrimu, buatlah tersenyum anak-anakmu, buatlah tersenyum masyarakatmu, buatlah tersenyum bangsa dan negaramu, buatlah tersenyum umat yang seagama, dan buatlah tersenyum umat yang tidak seagama. Hidup penuh senyuman dan mampu membuat orang lain tersenyum. Atau sebaliknya, jika kita ingin hidup dalam kebencian, silakan isi hatimu dengan kebencian, isi pemikiranmu dengan kebencian, isi lisanmu dengan kebencian, isi perbuatanmu dengan kebencian. Jika kamu ingin mati dalam keadaan kafir, ya silakan isi hatimu dengan kekafiran, isi pemikiranmu dengan kafiran, isi lisanmu dengan mengkafir-kafirkan orang lain, isi perbuatanmu dengan perbuatan kafir, menentang dan menentang Allah Subhanahu wa taala, menjadi para pendusta agama. Jadi jawaban Gus A jelas ya bro. Dengan kematian, wafatnya Ustadz Tengku Zulkarnain, ini merupakan pelajaran bagi kita semua. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal selalu belajar dari pengalaman. Orang-orang yang berakal selalu belajar dari jejak digital. Orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang cerdas, cerdas otaknya, cerdas alatnya, cerdas mentalnya. Sebagai orang yang cerdas, sebagai orang yang baik, yang hatinya baik, pemikirannya baik, lisannya baik, perbuatannya baik, ya kita pun harus mendoakan yang baik-baik. Mudah-mudahan kebaikannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.